Iya. Cek, cek, cek. Ya, shalom, selamat malam rekan-rekan sekalian. Malam. Ya, ini event pertama kita untuk acara di luar ibadah ya, secara onsite. Ya, terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan sekalian. Kita akan memulai acara pelatihan pembinaan untuk singer dan pemimpin pujian. Tapi sebelum itu saya minta teman-teman yang di sebelah kiri bisa pindah ke tengah, tolong, supaya pembicaranya juga lebih enak berinteraksi ya. Ya, di sebelah kanan saya bisa ditempati. Oke. Ibunya bisa di sebelah kanan, nggak apa-apa. Ya, kita akan memulai. Sebelum kita memulai, kita akan mengawali di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur di tengah kondisi pandemi, keterbatasan untuk kami bertemu. Kami masih diberikan kesempatan Tuhan, masih diberikan kesehatan untuk boleh hadir, untuk boleh diperlengkapi pada malam hari ini. Biarlah hati kami boleh terbuka, boleh rindu untuk diperlengkapi, agar kami boleh melayani Engkau dengan sungguh. Bukan hanya di gereja, tetapi dimanapun Engkau boleh memberikan kami kesempatan, tempat untuk boleh melayani Engkau, memuliakan Engkau. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan, kiranya Engkau menyertai agar kami boleh berkumpul bersama-sama, berlatih bersama. Berdoa juga untuk Pak Adi Margono yang akan menyampaikan materi dan pelatihan serta pembinaan pada malam hari ini. Kiranya Engkau yang boleh menolong agar setiap apa yang boleh disampaikan boleh kami mengerti dan menolong kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu yang memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk acara ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, untuk waktu selanjutnya saya serahkan untuk Pak Adi. Shalom saudara-saudariku sekalian. Kita bersyukur ya, hari ini ada kesempatan untuk berkumpul bersama-sama. Saya pribadi bersyukur dan merasa senang bisa bertemu dengan Anda semua. Mungkin di satu kesempatan yang dulu-dulu mungkin kita pernah bertemu, mungkin hanya belum pernah kenalan ya. Sekarang sudah saatnya bisa ketemu lagi, malah ditutup separuh wajahnya. Jadi tambah agak susah ya. Tapi kita bersyukur saudara-saudara bahwa pandemi yang memang tidak mudah dan sulit ini tetap membawa sesuatu bagi kita dan bagi rumah Tuhan ya. Apa sih yang bisa kita rasakan sebenarnya ya dari pandemi ini? Kita bisa rasakan apa? Teknologi ya, teknologi bisa terpakai. Kita tetap bisa melayani ya kan? Lalu kita mau enggak mau dipaksa untuk belajar sesuatu supaya kita tetap bisa melayani di era pandemi ini. Dan kita masih bisa melayani bagi mereka yang terbatas, betul enggak? Ya kan? Banyak sekali mungkin tidak melulu orang yang lansia atau orang yang sakit, bahkan mungkin yang mereka yang muda-muda yang mungkin juga terbatas, tidak bisa ke gereja, kita tetap bisa layani mereka ya, entah melalui teknologi ataupun aplikasi apapun yang bisa kita pakai saat ini ya. Dan oleh karena itu kita juga bersyukur, tetapi kita juga perlu waspada bahwa kenyataannya pandemi ini juga membawa dampak negatif ya. Salah satunya apa yang paling besar? Sulit balik ke gereja ya. Sekarang semua sudah ya sudahlah, aku online aja, semuanya online ya. Padahal kita tidak bisa mengabaikan apa itu persekutuan ya. Salah satu nilai penting dalam hidup kekristenan buat setiap kita ya. Oleh karena itu, mari setiap pribadi kita yang saat ini bisa hadir, kita bersyukur pada Tuhan ya. Bersyukur masih bisa dikasih kesempatan dan semangat untuk mau datang dan hadir. Dan jangan kita lemah ya, jangan kita
akhirnya aduh yang datang kok cuma gini, teman-temanku yang lain tidak ada. Ya. Tapi saya berharap kita semua bisa rindu, mempunyai semangat bahwa setelah acara ini kita bisa menjadi teladan-teladan yang baik bagi gereja tempat ini dan juga menjadi saluran berkat yang lebih baik lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada amin semuanya? Amin ya, kita percaya bersama-sama kita bisa ya, kita bersyukur. Oke, mungkin nanti bagi yang tidak bisa hadir ataupun berhalangan, saya juga ucapkan selamat malam, shalom bagi yang nanti menonton rekaman ini ya. Saya berharap akan lebih banyak lagi yang bisa bergabung untuk sesi berikutnya ya. Oke. Kita akan masuk dalam materi awal. Kalau Anda lihat kan sudah dibuatin poster ya, poster yang begitu menarik dan berwarna-warni, pelatihan apa? WL dan Singer ya, pelatihan WL dan Singer. Oke, sebelumnya suara saya cukup jelaskan ya, bisa ya? Oke. Jadi ada satu hal yang terlupa, kita tidak perlu khawatir ya. Saya sudah berunding dengan penginjil Yulia dan saudara William untuk materi ataupun nanti pada saat kita akan belajar beberapa hal tentang teknis memimpin ataupun vokal, itu saya mengajukan bahwa kita perlu buka masker ya. Oleh karena itu nanti sudah disediakan face shield di sini ya. Tetap kita menjaga jarak supaya bisa tetap aman ya. Oleh sebab itu kan saya memastikan kita semua dalam keadaan yang baik. Tetapi tidak harus. Kalau Anda ragu, Anda tidak nyaman membuka masker juga tidak apa-apa ya. Tetapi paling tidak ini sebagai info saja supaya nanti jangan Anda kaget, pembicaranya kok buka masker. Nah, ya. Jadi it's okay karena kita semua sudah istilahnya kita sudah menjalani pandemi ini sudah cukup lama, kita tahu apa yang harus kita antisipasi ya. Jadi seperti itu. Oke, saya akan kembali lagi pada materi. WL, Worship Leader. Worship Leader itu sebenarnya apa? Ya, Worship Leader sebenarnya apa? Mungkin saya mau ada dua jawaban lah paling tidak dari Anda ya, supaya kita bisa saling berbagi ya. Saya di sini bukan berarti saya orang yang ahli dan akan memberikan solusi bagi semuanya, tidak ya. Dari yang senior-senior, lebih senior dari saya pasti tetap akan terus belajar karena saya tidak ada di generasi sebelumnya. Bahkan yang dari junior pun, saya pun juga akan terus belajar ya. Sama, karena Anda sudah hidup di era yang lebih maju, di mana kadang saya juga tertinggal ya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bertukar pikiran ya. Nah, kira-kira yang dalam benak Anda ya, yang dalam benak Anda WL itu apa? Ya, WL itu apa? Silakan dari sebelah sini ada satu orang sukarelawan memberikan pendapatnya apa WL itu, kecuali penginjil Yoel. Oh, saya tidak boleh terlalu ke depan ya. Silakan ada saudara atau saudari. Cek. Ya, silakan. Oh, harus pakai mic ya, karena semuanya direkam, jadi tunggu mic dari pemimpin pujian atau pemandu pujian dari awal mulai ibadah sampai akhir ibadah. Baik, terima kasih. Jadi dari salah satu saudari kita memberikan pendapat bahwa WL adalah pemimpin pujian, pemandu pujian dari awal sampai akhir ibadah ya. Silakan dari sisi sini, dari antara 4 orang ini salah satu memberikan apa WL itu. Tidak apa-apa, singkat saja dalam benak saudara apa kira-kira. Worship leader itu seseorang yang membawa jemaat dalam suatu ibadah dari awal sampai akhir untuk merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih. Menurut salah satu saudari kita dari sebelah kanan saya, WL adalah pemimpin ibadah yang membawa jemaat untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam konteks ibadah ya. Nah, saudara kita perlu melihat dulu dalam WL ini ada 2 kata, worship dan leader. Di mana kalau kita mau memahami worship, kita tahu itu adalah ibadah.
Leader adalah pemimpin. Jadi, ya betul secara literally, secara harafiahnya, kita bisa memahami bahwa worship leader adalah orang yang memimpin ibadah dari awal sampai akhir. Dia yang mengatur semuanya, dia yang mengarahkan semuanya, dan dia yang memberikan aba-aba ataupun perintah semuanya dari awal sampai akhir ibadah. Ya, nah, tetapi kalau kita sudah tahu seperti itu, berarti kan WL itu seseorang yang sudah kualifikasinya tinggi. Kenapa kok di gereja masih perlu ada pelatihan lagi? Ya kan? Tanda tanya besar. Mungkin itu yang ada dalam benak beberapa orang ya. Nah, kita tahu bahwa sesuatu itu tidak bisa muncul dengan begitu saja, ya. Dan segala sesuatu yang rutin dan konsisten dilatih akan menjadi terlatih. Betul? Ya kan? Nah, itu tadi. Buat apa dilatih? Ya karena memang harus dilatih untuk bisa terus menjadi WL yang lebih baik, yang bisa semakin baik dalam memimpin jemaat ya untuk beribadah. Apakah pertanyaan selanjutnya, apakah semua orang bisa jadi WL? Ya. Mungkin ada ya dan tidak. Ya, mungkin ada yang jawab ya, ada yang jawab tidak. Kalau saya pribadi saya bilang bisa, ya bisa. Karena itu tadi pemahaman kita tentang WL jangan membuat pengertian bahwa WL itu adalah seperti sesuatu yang wow, ya, sesuatu yang sangat tidak terjangkau ataupun bagaimana. Bisa, ya, karena itu semua tetap dimulai dari nol yang dengan konsisten dilatih sehingga menjadi terlatih, ya. Apakah WL bisa pelayanan mandiri? Apa artinya pelayanan mandiri? Apakah seorang WL bisa memimpin begitu saja tanpa tim pendukung? Menurut saya jawabannya bisa, ya. Kita jangan memikirkan konteks dalam kota-kota besar, kota yang maju seperti ini, ya. Kita pemikirannya harus lebih luas, memikirkan konteks yang lain, ya. Entah itu mungkin di desa, loh Pak, di desa sekarang juga sudah ada keyboard, loh sudah ada, iya, oke, bagus. Tapi kalau tidak ada pemainnya kan juga sama aja, ya kan? Nah, apakah seorang WL bisa dengan dia sendiri hanya memimpin seperti itu? Tentunya bisa. Anda pasti sudah pernah lihat lah ya, kalau di pelosok-pelosok, di pedalaman, apakah mereka WL menunggu pemain musik? Enggak juga kan. Menunggu singer? Enggak juga. Dia langsung memimpin orang-orang yang ada di depannya untuk beribadah menuju hadirat Tuhan, ya. Nah, dari yang tadi saya katakan worship dan leader, ya. Worship adalah ibadah, leader seorang pemimpin, leadership, ya, kaitannya yaitu karakter, leadership, kepemimpinan. Apa saja yang harus dimiliki oleh seorang worship leader? Yang pertama, confidence, ya, rasa percaya diri. Kenapa kok harus punya percaya diri? Ya harus memang, karena Anda seorang pemimpin. Kalau Anda ragu-ragu, Anda tidak akan feedback ya. Sini ya berarti ya. Mungkin bisa dikecil sedikit, tidak apa-apa. Ya, kalau kita ragu-ragu, bagaimana kita bisa meyakinkan dan memimpin membawa mereka, gitu loh, ya, seperti itu. Lalu selain kepercayaan diri, apa? Skill dasar musik, skill dasar basic skill ya, skill dasar musik dan skill kemampuan untuk berbicara di depan umum, ya. Kenapa kok kita harus memiliki ini? Ya karena ini yang dibutuhkan. Karena dalam ibadah ada puji-pujian, ada menyanyi bersama, dalam ibadah juga ada perintah, aba-aba, ada doa. Oleh karena itu, kemampuan berbicara di depan publik, kemampuan merangkai kata, menyusunnya sebagai satu pokok pikiran yang jelas, yang to the point kepada jemaat itu juga penting. Dan kemampuan untuk bernyanyi, paling tidak sebagai WL, ya. Musik, apakah perlu not balok? Tidak harus juga. Not angka, ya dan tidak ya. Kalau pas kebetulan belajar lagu baru yang ada not angkanya ya mungkin diperlukan. Tetapi paling tidak skill musik dasar ya, paling tidak tahu nadanya pas, ketukannya pas dan semacamnya itu ya. Lalu berikutnya
Apalagi yang harus dimiliki seorang WL? Pemahaman Alkitab sebagai penunjang dalam menyusun liturgi. Ya, apa maksudnya ini? Apakah harus bisa khotbah kayak penginjil Yulia, kayak penginjil Yoel? Enggak juga, ya. Tetapi dengan kita banyak membaca firman Tuhan plus paparannya, ya, bukan cuma ayat loh ya. Alkitab plus paparannya, kita baca dari artikel, mungkin dari buku, ataupun kita dengar dari khotbah-khotbah para pendeta ataupun evangelis, itu akan membantu kita dalam menyusun liturgi, terutama dalam membuat verbal introduction atau pengantar lagu, dan juga mencari ayat-ayat yang pas untuk segmen-segmen dalam liturgi yang diperlukan ada ayat penunjangnya. Contoh, berita anugerah. Contoh, petunjuk hidup baru. Ya. Contoh lagi, misalnya Anda mau nyanyi lagu. Katakanlah lagu hari ini kurasa bahagia. Anda merasa saya ingin memberikan satu ayat penunjang untuk lagu ini. Apa yang cocok? Nah, itu yang akan membantu kita dengan kita memahami Alkitab dengan baik. Ya. Nah, berikutnya yang saya tadi katakan bahwa leadership itu juga penting. Sorry. Oh, oke. Gitu ya. Oke. Iya. Tidak apa-apa gini ya. Oleh ini tidak usah masker ya. Cek. Yang sini pasti tidak apa-apa karena di sini ya sama jadi kedengaran. Oke, dicoba untuk soundnya bisa lebih baik ya, supaya dicek dulu. Tes 1, 2, 3, apakah bisa lebih baik? Tes 1, 2, 3, feedback. Jelas suaranya? Cukup? Atau perlu tes 1, 2, 3? Gini. Ini aja ya, wes aku pakai face shield ya. Ya, saya lanjutkan ya. Ini oke, Will. Kena mika gini oke, di bawah. Oke. Ya, jadi untuk leadership tadi, karakter seorang pemimpin. Karakter pemimpin tidak ada hubungannya dengan menjadi pemimpin yang hebat dan sukses, apalagi hubungannya dengan karisma. Karakter pemimpin itu lebih pada bagaimana hidup kita bisa berdampak positif bagi orang lain, dan itu semua perlu proses untuk membangun selamanya. Ya, asal kita mau dan lembut hati di hadapan Tuhan, kita pasti bisa. Karena karakter itu akan terus diukir dan terus istilahnya seperti adonan itu, bahasa Jawanya diuleni itu apa ya? Ya, akan diadon terus ya untuk sampai menjadi seperti yang Tuhan mau, menjadi pemimpin yang bisa mengayomi dan menjadi berkat bagi para jemaatnya. Ya, jadi karakter pemimpin ini banyak sekali ya, memahami secara manajerial itu pentingnya persiapan, pelatihan, pelaksanaan, evaluasi, dan regenerasi. Ya, sekali lagi saya sebutkan, harus memahami pentingnya persiapan, 1, kedua pelatihan, ketiga pelaksanaannya, keempat evaluasi, dan yang kelima memikirkan regenerasi. Ya, nah saudara-saudari, kenapa saya tadi katakan bahwa karakter pemimpin itu tidak ada hubungannya dengan menjadi pemimpin yang hebat, yang sukses, yang berkarisma. Kita tahu lah ya, ada orang-orang itu yang kalau tiba-tiba berdiri gitu, selamat pagi, itu wah sudah rasanya semua langsung diem gitu ya, seperti itu kan ya. Kayak wah karismanya itu mungkin kayak entah BTS atau apa. BTS itu berkarisma enggak sih? Contoh aja ya, mungkin artis-artis top terkenal dan lain sebagainya yang kita tahu ya, anak-anak muda terutama. Nah sebenarnya tidak ada hubungan dengan itu. Tetapi bagaimana sepak terjang kehidupan kita itu loh ya. Kita ini terutama di gereja dikenal sebagai apa ya. Bagaimana teman-teman, rekan-rekan di jemaat, hamba Tuhan, pengurus melihat kita ya. Tentunya saya tidak bilang kita harus berusaha menjadi seorang malaikat, orang tanpa cacat. No, ya.
Tetapi orang itu bisa melihat perjuangan kita dalam apa? Meningkatkan kualitas hidup kita, dalam kita memperbaiki hidup kita, semakin hari semakin baik. Mana ada sih manusia yang hidupnya grafiknya naik terus, kan nggak ada kan ya. Dia pasti akan seperti detak jantung, naik turun, naik turun, naik turun. Tetapi anak-anak Tuhan yang bersandar penuh pada Tuhan, dia akan terus mengarah naik. Ini yang saya maksudkan tadi, ya. Jadi kita harus berpikir sampai sejauh itu, saudara-saudariku. WL itu tidak sekedar hanya latihan musik, bisa nyanyi, suaranya enak, pinter ngomong, jadi. No. Kalau kehidupanmu tidak menjadi berkat, maka sia-sialah semua itu. Gitu loh, ya. Dan kehidupan yang menjadi berkat itu bukan suatu hal yang mudah. Ya, kita sama-sama tahu bahwa dalam hidup kita berjuang. Mungkin waktu kecil, remaja, pemuda kita belum terlalu kompleks masalahnya. Begitu masuk keluarga, tambah lama tambah umur akan semakin kompleks. Dan bagaimana kita terus berjuang menjadi anak-anak Tuhan dan mempertahankan iman kita. Itu yang akan mengukir dan membuat karakter kepemimpinan itu semakin solid dalam setiap kita. Ya. Lalu apa sebenarnya tugas WL? Ya, sekarang kita masuk di teknisnya. Nah, ini dalam setiap gereja kemungkinan bisa berbeda ya. Jadi ini saya memberikan pandangan menurut saya dan apa yang saya biasanya lakukan ya. Sorry kalau tadi mungkin belum sempat perkenalan ya. Saya berjemaat di GKT Pospare ya. Silakan kalau ke Pare bisa mampir ya. Jadi ini saya berikan sesuai dengan apa yang saya pahami dan pengalaman saya praktek di beberapa gereja gitu ya, melihat di gereja-gereja lain ya. Kalau di sini mempunyai sistem yang ada, silakan enggak apa-apa dipakai, tapi saya bisa katakan bahwa sistem itu selalu bisa dievaluasi dan akan lebih baik terus dikembangkan, diperbaiki ya. Jadi sebenarnya tugas WL apa? Persiapan WL. Kita bilang tentang untuk persiapan WL. Pertama, mengetahui tema beserta penjabarannya jika ada. Ya, mungkin ada gereja-gereja yang dia tidak susun tema secara khusus. Tema besar tahun ini apa? Lalu tema-tema kecilnya apa? Mungkin ada yang langsung impromptu. Tema 1 bulan ini apa? Atau tema per minggu bahkan ya. Nah, tetapi apapun caranya, apapun sistemnya, adalah penting dan harus bagi seorang WL yang akan memimpin ibadah untuk tahu tema. Entah itu tema khotbah, judul khotbah, atau tema besar dari visi misi gereja atau apapun itu. Supaya apa? Supaya ibadahnya bisa lebih terarah dan mendukung tema tersebut. Ya, karena firman Tuhannya kan juga sudah di-set untuk mendukung tema yang sudah disetujui bersama oleh tim pastoral dan majelis misalkan seperti itu. Ya. Jadi itu tadi, yang pertama mengetahui tema beserta penjabarannya. Jadi jangan cuma temanya aja, temanya misalnya ayo semangat tanda seru 3, nah, tapi enggak tahu penjabarannya apa kan juga bingung ya kan. Yang penting lagunya yang harus semangat berarti, ya enggak juga, enggak seperti itu. Harus tahu penjabarannya ya. Lalu doakan dan coba pahami dengan membaca bagian Alkitab dari tema tersebut. Nah, jika ada itu akan sangat membantu ya. Yang ketiga, mulai memilih lagu. Lagu yang cocok atau yang bisa sesuai dengan mendukung tema pada minggu itu. Dan yang selanjutnya adalah membuat naskah ibadah. Nah, ini yang biasanya kadang itu sering dilupakan. Terutama bagi WL-WL yang sudah sering memimpin dan merasa, wes aku gak biasa, gawe ngono-ngono iku. Wes pokok langsung aja dah, aku ngerti kok apalane urutane ngene gini-gini kan ya. Kok sampai saya bahasa Jawa terus jadinya. Ya, pokoknya kan gini-gini aja, wes pokoknya urutnya gitu kan. Ya. Tetapi saudara ya, saya bisa pastikan kalau kebiasaan itu akan menjadi satu kebiasaan yang buruk dan bahkan tidak akan menjadi berkat bagi jemaat yang Anda pimpin. Ya, naskah ibadah itu sangat penting. Karena dalam beberapa hari sebelum hari H Anda latihan atau bahkan sebelum beberapa hari sebelum hari Minggu, dengan Anda menulis ataupun mengetik ataupun whatever dalam naskah itu akan tercurah pemikiran Anda, isi hati Anda, ya. Bagaimana Roh Kudus itu memimpin
Anda jika persiapan kita lakukan dengan benar. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, garis bawah ini naskah ibadah penting untuk dibuat, ya. Lalu setelah jadi, serahkan pada koordinator tim penata layan atau langsung pada masing-masing personil yang sudah ditugaskan untuk mendukung Anda sebagai WL, ya. Jadi seperti itu. Biasanya kan ada yang lewat TU sebagai koordinatornya juga bisa, enggak apa-apa. Tetapi ada WL yang memang ditugaskan langsung serahkan ke personil masing-masing. Oke, dibuatin, serahkan, ya. Dan sekarang ini kita kan semakin gampang ya, WA langsung jadi sudah langsung sampai ke masing-masing orang. Tinggal timnya mau baca atau tidak. Nah, itu juga penting, ya. Lalu setelah itu jadwalkan latihan. Ya, jadwalkan latihan. Sebenarnya saya lebih setuju sih kalau gereja itu sudah menetapkan jadwal latihan untuk penata layan ibadah minggu adalah hari ini jam segini, tidak boleh diganti-ganti. Semua yang komit ya latihannya hari itu lebih enak. Tapi memang kadang ya namanya kehidupan orang lain-lain ya, pas ada yang kerjanya enggak bisa atau apa, tapi memang enggak ada pelayan lain ya kadang harus kompromi, akhirnya harinya diganti, ya. Itu hanya pendapat saya, kalau bisa lebih fix lebih enak, ya. Lalu sebelum latihan ada baiknya kita sebagai WL untuk melaksanakan briefing terlebih dahulu. Jangan selalu beranggapan bahwa setiap anggota penata layan yang mendukung Anda nantinya itu paham dengan apa yang Anda tuliskan dalam naskah ibadah, ya. Jadi jabarkanlah briefing semuanya, ya. Secara singkat mungkin lalu lontarkan apakah ada pertanyaan, ada yang bingung atau tidak jelas, silahkan. Dengan begitu kita menjadi sudah satu pikiran, satu tujuan, latihannya akan lebih enak, ya, seperti itu. Lalu setelah itu latihan selesai, adakan evaluasi singkat tetap, ya. Jadi sebagai WL kita juga tidak tidak luput dari kesalahan kadang, ya. Kita bisa dengan tanya teman-teman gimana, ada masukan atau ada sesuatu yang kurangkah? Oh iya, rasanya Anda tadi salah di sini loh. Ini apa enggak ketuker atau mungkin ini saya cuman usul, ini ada lagu yang rasanya lebih cocok kalau mau dengan tema ini, kira-kira seperti itu, ya. Atau misalnya tadi gimana jadinya, apakah singernya harus nyanyi unison atau harmoni, ya seperti itulah, hal-hal seperti itu, ya. Atau bahkan hal-hal yang lain yang menyangkut latihan tadi, persiapan. Lalu yang kedua terakhir, final cek paling terakhir akan lebih baik dilaksanakan paling telat 1 jam sebelum ibadah, ya. Sekali lagi saya utarakan bahwa kebiasaan gereja lain-lain, ya. Kebiasaan gereja lain-lain, jadi yang saya sampaikan di sini bukan satu keharusan. Saya tidak tahu di sini bagaimana, tetapi perlu ya bagi seorang WL itu memastikan semuanya itu on track, ya, semuanya pada tempatnya, ya. Mungkin dengan dia datang 1 jam lebih awal itu bisa menenangkan diri lebih lama, ya. Lalu mengecek PowerPoint sudah siap, adakah yang kurang, apakah perubahan yang terakhir di grup WA sudah dilaksanakan, nah itu semua harus dicek, ya. Memastikan semua. Musisi gimana, komplit 45 menit sebelum ibadah sudah hadir semua, oke. Ya. Karena dengan memulai ibadah dalam keadaan tenang, itu akan membuat pelayanan kita lebih baik, ya kan? Daripada 1 menit, musisinya belum datang semua, 1 menit, loh PowerPoint-nya belum diganti. Apa yang akan kita harapkan dari ibadah seperti itu? Ya kan? Ya kita percaya Tuhan tetap bisa bekerja, Pak. Amin, ya. Roh Kudus tetap bisa bekerja, tetapi apakah itu tanggung jawab yang baik dari kita yang sudah dipercaya Tuhan, ya? Itu perlu kita pikirkan. Dan terakhir itu ya sekali lagi ini ada dan tidak ada, ya, terserah di gerejanya bagaimana. Tetapi evaluasi setelah ibadah itu juga ada baiknya juga dilakukan, ya. Wah, dari tadi kok evaluasi terus toh Pak, gimana? Ya maksudnya gini, kita itu tidak bisa membiarkan satu ibadah sambil lalu gitu aja gitu loh, ya.
Tetapi dari setiap minggu itu kita pasti ada something yang bisa kita pelajari untuk supaya minggu depan tuh bisa lebih baik. Atau jangan sampai terulang lagi kesalahan yang sama, gitu loh maksudnya. Ya, itu yang perlu kita pikirkan baik-baik. Lalu lanjutnya saya mau bicara tentang pendukung dari WL, worship leader. Itu kita tahu ada musisi ya. Musisi ini bisa solo. Solo itu artinya apa? Biasanya mungkin pianisnya cuma satu orang gitu ya. Bisa juga grup band atau ensemble. Nah, itu juga macam-macam ya. Nah, apa yang harus ditentukan ya? Tentukan nada dasar. Jadi ketika biasanya kalau solo gampang ya, kalau cuma pianis satu orang dia terima lagu sudah tahu oh ini main di ini. Apalagi sudah biasa tahu ini worship leadernya, range-nya suaranya tinggi atau rendah dan seperti itu ya. Lalu tentukan nada dasar ya. Setelah itu pastikan urutan menyanyi jika memang ada aransemen khusus yang harus dibuat ya. Biasanya kalau ensemble alat musiknya banyak itu akan lebih baik ada ketuanya ya, istilahnya pentolannya siapa itu yang mengatur oke, kamu main begini, kamu main begini, kamu main begini. Jangan langsung oke, sembarang wis main piye, jreng. Waduh, enggak karu-karuan pasti nanti ya. Ya, walaupun sudah kami ini band sudah lama, sudah jadi satu sudah lama, tetapi segala sesuatu kalau diatur akan pasti lebih baik ya, seperti itu. Lalu khusus untuk grup ya, ensemble ataupun band akan lebih baik latihan terpisah sebelum berlatih bersama-sama dengan anggota tim yang lain. Yaitu tadi ya, tentang aransemen yang saya katakan tadi. Jadi kalau ada aransemen mending latihan dulu supaya bisa nanti latihan bersama tim yang lain itu bisa lebih mudah, jalannya lebih lancar ya. Itu untuk musisi. Lalu untuk singer ya, singer. Jangan lupa untuk vokalisasi, siapkan juga setiap kita ya sebenarnya ya, bukan cuma singer secara jasmani, rohani dalam keadaan yang fit, ya sehat dan siap untuk melayani. Nah, khusus untuk singer ini terkadang perlu kerjasama dengan musisi. Jika ada aransemen khusus yang memerlukan singer menyanyi secara harmoni atau sebagian kecil solo. Singernya di sini kalau saya boleh tahu ada berapa biasanya untuk ibadah umum? Oh, maksud saya yang dipakai di depan ada berapa orang? Pakai di berapa orang? 2? Oh 2 ya, oke. Ada yang lebih dari 2? Kadang-kadang enggak, selalu 2 ya, oke. Jadi macam-macam singer itu kadang gini, singer itu sebenarnya kenapa? Untuk membantu WL kan ya, mendukung biasanya. Tetapi sebenarnya yang pegang peranan tetap harus worship leader ya, namanya leader ya kan. Nah, oleh karena itu kadang singernya dipakai sebagai harmoni ya, harmoni artinya bisa pecah suara. Nah, kadang kalau Pak bisanya cuma nyanyi unison cuma satu suara gimana? Enggak apa-apa juga sih, enggak masalah gitu loh. Ibadahnya kalau bagus ya tetap berkenan, maksudnya bisa berkenan pada Tuhan, enggak peduli nyanyi unison atau harmoni ya. Nah, tetapi hal ini kan bisa diakali artinya begini. Kalau WL-nya kebetulan pas cowok, nah, singernya dikasih cewek semua. Dengan begitu, suaranya akan sudah kelihatan ada bedanya. Paham maksud saya ya? Suara kita pria sama suara wanita itu kan bedanya sudah 1 oktav. Ya kan? Jadi do-nya pria, do. Ini ceweknya, do. Jadi sudah beda 1 oktav. Jadi kalau tadi sebaliknya kalau pas WL-nya cewek, terus singernya cowok semua, itu sudah paling tidak lebih, istilahnya apa ya, lebih berisi gitulah ya, lebih berisi, lebih warnanya itu lebih ada gitu loh ya, karena dibanding kalau sudah WL-nya cewek, singernya cewek semua ya, WL-nya cowok, singernya juga cowok semua ya, tapi ya enggak apa-apa juga kalau memang mau seperti itu. Nah, kalau seandainya mau pecah suara pun, itu juga harus diatur. Diaturnya gimana? Tidak bisa Anda ngomong, oh saya ini sudah secara alami, saya langsung pecah harmoni itu bisa. Masalahnya tidak setiap kali ketukan atau setiap kali birama, chordnya bisa sama dengan pemain musik. Ya, nah kalau chordnya tidak sama dengan pemain musik dan Anda tetap memaksakan dengan pecah suara alami yang Anda bisa,
maka akan clash nadanya. Nah, kalau sudah clash jadinya harmoninya tidak enak, ya. Nah, kalau tidak enak nyanyinya jadi tidak nyaman aja gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan untuk singer ya. Lalu pendukung yang lain, bagian multimedia, apakah hadir malam ini bagian multimedia? Tidak ada ya. Ya, multimedia itu untuk PowerPoint ya, PowerPoint. Nah, mungkin ini sekedar masukan aja ya. Saya sendiri juga tidak terlalu high tech orangnya. Tetapi prinsipnya untuk PowerPoint itu yang paling baik adalah simple. Sesimpel mungkin. Ya bukan cuman ya sudah hitam putih aja ini enggak ya. Tetap nilai artistik itu kita harus bawa juga dalam ibadah karena Tuhan kita adalah Tuhan yang indah juga. Ya kan? Nah, tetapi simple. Kenapa? Kalau PowerPoint Anda itu begitu indahnya sampai jemaat itu sudah tidak bisa nyanyi karena tercengang dengan PowerPoint-nya. Nah, itu sudah salah kaprah. Mereka datang bukan untuk mengagumi Tuhan, tetapi untuk mengagumi hal-hal yang lain. Betul? Nah, apalagi yang saya sih paling tidak setuju ya, ini pribadi ya. Mungkin ada yang bisa mengaturnya dengan sedemikian rupa masih oke ya, tidak apa-apa. Saya paling tidak setuju orang kalau pakai background-nya live, yang gerak-gerak itu loh ya. Apapun itu, daun-daun berguguran, air yang bermancuran, atau kadang ada ikon smiley yang loncat-loncat, aduh. Bagi saya juga walaupun itu dalam konteks sekolah minggu kan nggak apa-apa Pak, itu kan lebih bagus buat anak-anak seneng. Tapi bagi saya itu pengganggu malahan ya, distract ya, akan mendistract kita dari kita meresapi lirik lagu yang kita nyanyikan, gitu loh ya. Jadi tidak ada salahnya membuat PowerPoint yang bagus, yang warnanya bisa pas dengan lagunya dan menyejukkan. Saya sering banget, Anda bisa tanya Lause William, kan Nasaret ada setiap keluarin quotes ya, quotes itu kadang kalau ada background yang bagus, warnanya bisa pas, saya bilang Lause William, wah ini desainnya bagus banget. Karena bisa membantu gitu loh ya. Nah tetapi kita harus tahu konteksnya dalam mana. Kalau dalam menyanyi jemaatnya terlalu lama ngelihatin PowerPoint yang bagus, enggak nyanyi-nyanyi jadinya nanti. Ya kan, seperti itu ya. Itu perlu dipikirkan untuk multimedia. Lalu sound crew, ada yang hadir malam ini sound crew-nya? Soundman enggak ada juga ya, oke enggak apa-apa. Jadi soundman ini akan lebih baik biasanya kalau memang hanya ada beberapa tim yang solid, beberapa orang gitu ya dalam satu tim yang solid. Karena apa? Soundman ini harus terus membiasakan mendengar, dan mendengar. Supaya dia akan lebih semakin efisien dari minggu ke minggu akan semakin efisien dalam melaksanakan setting mixernya itu dan penyesuaian semua sound speaker dan lain sebagainya untuk WL tertentu gitu loh. Kalau soundman-nya ini ganti-ganti, dia akan terus, apalagi kalau tidak mendengar dengan baik ya. Ada soundman yang dia pokoknya gimana sih ini diatur, gimana template-nya, ya sudah gini-gini, tapi ininya telinganya tidak dipakai ya. Saya biasanya kalau pernah punya pengalaman gitu ya, saya nyanyi, tolong Anda dengarkan, Anda atur karena Anda yang tahu ruangan ini, ketika nanti sudah ada orang bagaimana ya, saya tidak paham, ya, itulah ya, seperti itu. Nah, makanya pentingnya sound crew itu di sini seperti itu ya. Nah, tetapi nanti ada saatnya mungkin waktu regenerasi sound crew ini harus ngajarin kan yang muda-muda juga enggak apa-apa, tapi dilakukan dengan teratur lah, seperti itu paling tidak ya. Jadi kuncinya untuk soundman apa? Mendengarkan dengan baik. Jadi supaya tahu, oh yang mimpin hari ini Lause William, oh dia karakter suaranya agak serak-serak dan agak rendah misalnya gitu. Jadi tabelnya ditambahin atau gimana. Oh yang mimpin pagi ini siapa, yang lainnya Bu siapa misalnya gitu. Oh Bu ini alto jadi ya agak disesuaikan lagi gimana ya, seperti itu penting. Lalu untuk usher penyambut tamu dan kolektan, ini salah satu pengalaman yang saya dapatkan ketika saya masih praktek di Singapura ya. Saya melihat satu kesatuan tim yang sangat bagus di tempat kerja saya praktek, di mana usher ini tuh
Saya juga enggak tahu ya caranya gimana, itu talentanya orang kali ya. Jadi dia itu bisa hafal semua seluruh jemaat. Mereka, ada beberapa orang kan. Nah, begitu di pintu ada satu orang baru, itu langsung dihentikan. Selamat pagi, selamat datang di gereja kami. Maafkan saya kalau salah, apakah Anda orang baru? Anda baru datang tempat ini? Wah, orangnya langsung kaget ya, seperti itu ya. Iya benar saya baru datang. Nah, itu langsung diarahkan, biasanya ada tempat tersendiri untuk mereka tanya-tanya dan dimintakan data. Seperti itu ya. Wah, itu saya rasa sesuatu yang bagus ya, sampai bisa hafal seperti itu gitu ya. Nah, ini juga perlu adanya pelatihan juga ada ya. Ada loh gereja-gereja yang ngasih pelatihan khusus untuk asyir bahkan ya. Jadi itu perlu kita pikirkan sebagai satu tim ini semuanya terhubung. Semuanya terhubung ya. Lalu berikutnya untuk pendoa syafaat. Kalau dipisah ya. Kalau yang doa syafaat WL-nya ya enggak apa-apa juga. Tapi kalau mas dipisah juga, intinya untuk pokok-pokok doa ini harus kerjasama dengan tim pastoral. Tim pastoral itu maksudnya hamba-hamba Tuhan ya. Lalu mungkin dengan majelis harus peka dan proaktif ya. Di jemaat ini ada kebutuhan khusus enggak sih? Ada orang-orang yang perlu didoakan dan memang mau didoakan. Dan mungkin bahkan ada yang minta didoakan untuk diibadah. Tapi ada orang-orang juga yang mungkin mengalami hal-hal yang sulit ataupun sakit, ada yang tidak mau diumumkan, cukup didoakan di persekutuan doa atau apa. Ya, tetapi paling tidak dalam doa syafaatnya adalah kesempatan kita untuk bisa saling mendukung satu sama lain sebagai satu gereja. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Oke. Saya akan lanjut dulu, nanti kalau ada pertanyaan ataupun tanggapan kita langsung kumpulkan di belakang ya. Nah, beberapa hal teknis lainnya untuk worship leader, yang tadi saya katakan ada verbal introduction, pengantar lagu. Kenapa sih lagu itu kok perlu dikasih pengantar itu kenapa? Bisa enggak sih kita cuman lagu pertama, mari kita nyanyikan ini. Bisa enggak kayak gitu? Habis nyanyi selesai, selanjutnya mari kita nyanyikan lagu ini. Kira-kira ibadahnya jadi apa kalau gitu? Ya, jadi gimana ya? Kayak enggak niat gitu ya istilahnya ya. Tetapi bukan itu sih poinnya sebenarnya. Tetapi verbal introduction ataupun pengantar lagu ini mendukung ya. Kadang orang kalau sudah menyanyi itu kesempatan dia untuk menghayati dan meresapi lirik itu hanya beberapa persen, ya kan? Karena otaknya sudah terbagi ya untuk menyanyi, bahkan mengingatkan nadanya atau apa. Bahkan mungkin kalau itu baru bagi mereka, ya mereka masih perlu ingat-ingat terlebih dahulu gitu kan ya. Nah, oleh sebab itu kita harus bisa dan mau belajar untuk bisa membuat pengantar lagu. Nah, ada beberapa cara sebenarnya. Yang pertama paling gampang cari ayat yang sesuai. Bahkan kadang lagu-lagu itu ya, kalau di buku-buku himne yang sudah di bahasa Inggris ya, sayangnya di BPR kita enggak ada. Saya enggak tahu KJ itu ada apa enggak ya. KJ mungkin ada, mungkin ya, saya juga agak lupa. Ada judul, bawahnya sudah ada ayat pendukungnya. Nah itu gampang wes, kita ambil bisa dari sana. Tetapi kadang kita perlu rangkai lagi supaya bisa lebih masuk kepada liriknya. Karena begini, pencipta lagu itu kan tidak semerta-merta langsung ngambil Mazmur 23 ataupun Kejadian 1 ayat 1 misalnya tentang penciptaan, ya kan? Dia bisa mengubah lagu itu menjadi tentang kekaguman pada Tuhan. Nah, seperti itu. Kita tidak bisa langsung pada mulanya apa tercipta gitu kan tidak bisa ya, tetapi kita rangkai lagi. Nah itu yang pertama, ambil langsung dari Alkitab. Yang kedua, Anda bisa mengambil bait ataupun ref dari lagu yang Anda nyanyikan. Ya, contoh dari PPR misalkanlah ya, lagu apa dari PPR? Hormat bagi Allah Bapa, hormat. Ya misalnya lagu kedua itu ya, hormat bagi Haleluya, haleluya, mari kita bergembira. Ketiganya yang esa, misalnya seperti itu ya. Kita mungkin bisa buat langsung ambil dari Mazmur juga ada yang start
mulainya dengan haleluya. Atau kita buat sendiri ya. Mari dengan sukacita dan syukur kita serukan haleluya, haleluya. Kita puji Allah kita yang esa. Langsung masuk intro itu ya. Jadi verbal introduction itu benar-benar penting, sepenting itu untuk membawa kita masuk dalam mood lagu yang ingin kita pimpin ya. Lalu jangan lupa eye contact ya, kontak mata ya, penting. Jadi WL ini untuk bisa fokus pada orangnya banyak Pak gimana? Ya enggak apa-apa, Anda mau kiri, kanan, tengah terserah. Tetapi pastikan ketika Anda sudah mulai shalom, nah Anda benar-benar melihat siapa gitu ya. Apalagi kalau jaraknya dari sana sampai ke sini kan agak cukup jauh. Tetapi dengan Anda menguasai mimbar, istilahnya untuk dimensi yang seperti itu, dengan Anda cukup menggerakkan, maksudnya menggerakkan ini dengan cukup, maka akan istilahnya ya Pak ya, sinyal yang tidak terlihat itu akan terpancar gitu ya. Jadi komunikasi itu harus dijaga, eye contact ini sangat penting ya. Lalu ketika nanti sudah memimpin lagu, ada baiknya Anda tidak tangannya goyang-goyang terus untuk seperti dirigen gitu loh ya. Ya ini sebenarnya kalau di paduan suara oke, tapi kan Anda untuk jemaat menyanyi bersama. Ini pendapat pribadi saya sih tidak enak kalau seperti ini terus ya. Jadi mungkin sesekali boleh, pas masuk atau pas ada ditahan atau apa boleh ya. Tetapi tidak selalu ada itu. Lalu perhatikan untuk ketika menyanyi sebuah lagu, untuk pengulangannya dan durasi dengan segmen-segmen liturgi yang lain itu juga perlu diperhatikan ya. Dan juga kita perlu sangat-sangat perlu untuk memahami lirik lagu ya. Oleh karena itu tadi yang saya katakan kenapa pemahaman Alkitab penting, bukan cuma pas untuk nyari ayat dan lain-lain. Tetapi ketika Anda tuh disodori lagu baru, ini loh Lause, ini loh Kak, ini loh Pak, ini loh Bu, lagu yang lagi tren sekarang. Oh iya coba tak dengerin, tak lihatnya dulu. Ya, jika memang ada keraguan, kebingungan, konsultasikan dengan tim hamba Tuhan, ya kan, sebagai pembina-pembina yang lebih memahami makna teologisnya, seperti itu. Tetapi itu sangat penting, jangan asal tren langsung nyanyi, asal tren langsung nyanyi. Semua ada filternya, ya, seperti itu. Jadi pikirkan dengan baik, itu sangat penting sekali. Nah lalu untuk lagu baru, ya, lagu baru ini kadang menjadi beberapa masalah juga ya. Orang tuh kalau sudah kepenaan ya, saking enaknya nyanyi lagu ini semua, mereka males belajar lagu baru, ya, males belajar lagu baru. Nggak usah lagu yang di luar-luar, bahkan di PPR itu loh, saya berani jamin enggak semua GKT itu bisa nyanyikan semua di PPR satu buku itu ya. Karena ya memang ada jarang yang dipakai cuma itu aja ya. Tapi ada juga yang terus diperkenalkan lagu baru ya. Tetapi memang untuk lagu-lagu yang diterjemahkan ya, entah itu PPR atau terjemahan yang lain itu kadang memang harus disesuaikan ya. Kadang ada bahasa-bahasa yang terlalu sulit dimengerti, ada yang penerjemahannya kurang tepat itu juga bisa ya. Oleh karena itu ketika memilih lagu Anda sekarang sadar bahwa serumit itu bukan ya. Jadi kadang itu kalau kita membuat liturgi ya, setelah milih lagu kita cocokkan semua dengan ayat, dengan apa, kita kayak ibadah sendiri dulu gitu loh, dibaca dari awal sampai akhir. Anda merasa aneh enggak? Kalau Anda temukan kejanggalan, nah itu ada baiknya dikoreksi lagi. Jangan pokoknya sudah buat langsung diberikan orang. Nah kalau bagi Anda aja aneh, apalagi bagi jemaat nanti, kan seperti itu. Ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Satu hal yang mau saya tambahkan, kenapa sih kok penting dari membuat naskah itu, termasuk urutan lagunya. Karena saya pribadi ya, saya kurang nyaman kalau harus pakai ini, atau ini. Ya, saya ya sejujurnya saya enggak suka lah pakai ini. Saya lebih suka kita latihan urutannya bagaimana ya sudah itu gitu loh ya.
Kalaupun memang pada saat kita ibadah ada betul-betul dorongan yang kuat untuk kita mau mengulang pada saat itu, bisa pakai kata-kata, ya, bisa pakai kata-kata sebelumnya. Misalkan lagu apa ya yang gampang ya? Ya, yang lagu tadi, lagu hymn pun juga bisa, maksudnya. Ya lagu itu hymn sebenarnya ya, bukan tidak ada bedanya. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Nah, sebelum ketiganya yang Esa, kita kode lagi. Kalau contoh lagu lainnya, misalkan apa ya lagu paling gampang apa ya? Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Tapi jangan mepet-mepet gitu loh ya. Anda sebagai WL ketika sudah peka ketukan pasti bisa ya. Nanti kalau dipraktekkan pasti bisa. Nah itu harus diperhitungkan. Tetapi saya sendiri kurang nyaman kalau harus pakai. Tapi kalau tetap ada yang nyaman pakai begini ya silakan, it's okay. Karena bagi saya gini loh, ketika Anda mimpin, ini tuh juga menjadi pengganggu sebenarnya, apalagi yang tangannya sukanya tinggi ya. Tiba-tiba begini, tiba-tiba begini, tiba-tiba begini, begini. Kita yang nyanyi itu maksudnya apa ya? Kita tahu akhirnya, tapi begitu nyanyi ada tangan itu muncul, kan keganggu. Sedetik pun pasti keganggu. Enggak mungkin enggak gitu loh ya. Nah kecuali mungkin masih di bawah ya masih oke lah begini. Mungkin enggak kelihatan ya seperti itu. Tapi kalau Anda punya cara lain atau ya itu tadi sudah sesuai urutan aja, sesuai naskahnya gimana akan lebih baik. Karena alurnya akan lebih bisa Anda kontrol dan bisa Anda kendalikan sehingga lebih mulus gitu loh ya, seperti itu. Sebisa mungkin hindari impromptu lah ya, impromptu itu tadi ya, maksudnya langsung spontan gitu ya. Ya oke lah Anda mungkin MC terkenal atau MC yang handal gitu ya, tetapi sebisa mungkin hindari itu ya. Semuanya akan lebih baik jika dipersiapkan dengan baik ya. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi yang untuk worship leader dan juga beberapa pendukungnya ya. Satu lagi mungkin yang saya tambahkan, sekarang ini kita kan sering pakai Zoom ya. Nah Zoom ini saya rasa enggak ada hal yang lebih spesifik ya. Anda kalau mimpin ibadah atau mimpin persekutuan di Zoom, lebih gampang. Tinggal cari -1, mau nyanyi sendiri, atau tinggal cari video lirik yang di YouTube aja, kan gitu ya. Lalu dipakai itu. Ditaruh dalam satu folder, backgroundnya juga di set yang mungkin backgroundnya semua sama, atau pakai green screen, background yang sekali lagi tidak mencuri perhatian yang lain ya, oke. Lalu koneksi internet dipastikan bisa, dan mungkin ada baiknya Anda punya itu apa co-host ya, co-host itu kan yang membantu supaya Anda bisa fokus memimpin ibadah persekutuannya, ada co-host yang mengurus bagian teknisnya ya, seperti itu. Pilih tempat, kalau enggak bisa pakai background, memang harus pakai real background ya, pilih tempat yang sesuai, baju yang sesuai juga. Lihat sikon lah ya, kadang saya paham kalau di Zoom tuh kadang ada orang tuh harus menyela, aku mau ngomong, karena dia enggak tahu caranya. Enggak tahu caranya, mungkin harus kasih ikon angkat tangan, atau bahkan mungkin ada yang enggak memperhatikan walaupun dia sudah angkat tangan gitu ya, pakai ikon itu. Atau mungkin jaringannya atau bagaimana ya. Tetapi akan lebih baik, mungkin Anda bisa lambaikan tangan juga ya. Saya yakin yang co-host itu seharusnya yang istilahnya bertugas lah ya, mengawasi gitu. Cuma memang kalau pas pesertanya banyak juga agak susah ya. Itulah keterbatasan di Zoom, tapi kita juga bersyukur ya Zoom ini bisa dipakai untuk kita bisa tetap pelayanan ya. Nah sekarang selanjutnya saya akan masuk ke teknik vokal dasar ya. Nah ini nanti beberapa saya mau Anda coba, oleh karena itu saya perlu Anda buka masker, tetapi sekali lagi saya tidak memaksa. Kalau Anda tidak nyaman membuka masker, it's okay ya.
karena saya akan memberikan contoh di sini. Tetapi kalau Anda mau, face shield-nya sudah tersedia di depan, silakan bisa ambil, ya. Oke. Nah, sementara silakan yang mau ambil face shield langsung aja ambil ya. Karena harus dipasang dulu itu, masangnya agak ribet itu ya. Sementara Anda memasang ataupun mau ambil, saya akan jelaskan beberapa ya. Teknik vokal dasar lah. Kenapa kok hari ini kita belajar pakai vokal-vokal toh Pak? Karena ada singernya, singer kan harus nyanyi, jadi ya paling tidak harus coba ya, harus coba seperti itu supaya kita bisa ya. Jadi untuk anatomi dan mekanisme suara ya, anatomi dan mekanisme suara kita mengenal ada 3 elemen ya. Perhatikan 3 elemen, yang satu vibrator atau penggetar, yang kedua power source atau sumber tenaga, yang ketiga adalah resonator atau ruang gema ya. Waduh kok sulit banget ya, memang begitu ya. Di sini yang main gitar siapa ya? Yang main gitar siapa di sini? Gitar akustik? Enggak ada? Ada? Ya. Jadi kalau saya bisa jelaskan di gitar itu untuk vibratornya ya, vibratornya adalah senar. Ya, senar itu yang akan bisa bergetar. Lalu power source-nya, sumber tenaganya adalah dari tangan pemainnya yang genjreng itu ya, jreng ya. Lalu ruang gemanya atau resonatornya itu adalah lubang yang di tengah itu loh. Ya, itu yang akan membuat suaranya bisa bergema ya. Jadi sama, suara kita pun juga seperti itu ya, suara kita pun juga sama seperti itu. Kita mempunyai vibrator apa? Pita suara ya. Jadi coba semua dicek pita suaranya, lehernya dicek, pita suaranya ada. Ya itu vibratornya ya. Lalu sumber tenaganya dari mana kalau manusia? Ada yang bisa mengira-ngira enggak kira-kira? Sumber tenaganya dari mana? Dari pernafasan ya. Dari pernafasan itu yang menjadi sumber tenaga untuk kita dalam suara. Lalu ruang gemanya, resonatornya itu adalah rongga-rongga di sekitar tengkorak kita ya. Baik rongga tenggorokan, rongga mulut, rongga hidung dan bahkan rongga kepala ya. Lalu kita bicara soal postur ya, postur. Postur dari kaki, lutut, pinggul, bagian abdomen atau bagian perut ini, lalu punggung, dada, bahu, lengan, tangan, kepala, semua harus dalam garis yang simetris. Ya, oke. Coba semuanya berdiri. Silakan berdiri di tempat, ya berdiri di tempat aja. Enggak apa-apa, face shield-nya bisa ditaruh dulu, nanti pas waktunya nyanyi bisa dipakai. Ya ini belum nyanyi, ya tenang aja. Tenang aja ya. Jadi ada setiap kita yang mungkin ada masalah tulang atau kebiasaan dari kecil, kita enggak sadar ada tulangnya bengkong dan lain sebagainya ya. Dan itu mempengaruhi ya, oke. Nah jadi untuk postur ini akan lebih baik Anda mungkin bisa coba nanti di rumah, Anda bisa tempelkan seluruh tubuh Anda ini belakangnya di tembok ya. Di tembok sampai betul-betul nempel, lalu Anda keluar ini kan kaku ya, kaku lalu dilemesin sedikit aja senyaman mungkin ya, seperti itu. Bisa juga seperti ini, angkat tangannya semua ke atas, lalu turunkan, nah seperti ini. Ini tujuannya apa? Ini loh, Anda tuh enggak sadar setiap kali nyanyi jadi singer di atas tuh selalu seperti ini loh, ya. Jadi ini harus angkat, dadanya harus angkat. Karena kalau dadanya enggak diangkat, supportnya untuk suara ini jadi berkurang. Ya, itu yang paling penting ya. Yang kedua, kaki, masalah kaki ya. Anda kelihatan kaki saya? Kaki ya. Kaki ini jangan terlalu rapat. Karena kalau terlalu rapat itu pilarnya kurang kuat ya. Goyang-goyang ini kurang kuat ya. Jadi buka sedikit kakinya ya, sesuaikan dengan
keadaan kaki masing-masing lah ya. Kayak kaki saya ini gede ya, mesti agak gede jadinya ya. Terus bukan cuma itu, jangan sejajar. Ada satu kaki yang agak maju sedikit ya, maju sedikit. Coba Anda rasakan, ini akan lebih kuat. Anda mau goyang kemanapun ini akan lebih kuat, betul? Ya, daripada rapat seperti ini. Kalau rapat seperti ini tidak akan kuat. Ya, bisa ngerasain? Ya kan? Nah itu pentingnya ya, karena itu nanti juga berpengaruh untuk supportnya di suaranya nanti. Jadinya seperti itu. Ya, oke. Thank you, silakan duduk. Nah, selanjutnya harus bisa pemanasan, baik pemanasan mandiri di rumah maupun kalau ada pemanasan di sini secara grup dipimpin oleh WL-nya atau ketua singernya terserah ya. Nanti pemanasannya bisa seperti apa kita akan praktekkan sebentar lagi ya. Nah, setelah itu kita juga kalau ini pemeliharaan ini saya yakin Anda semua bisa lah ya. Menjaga kesehatan pita suara itu gimana sih? Ya. Tidur cukup ya kan? Terus minum air putih yang banyak, ya kan? Ya kalau antara es gorengan sama sambal itu ya relatif lah ya, terserah masing-masing kekuatannya gimana. Ada yang, oh enggak ngefek saya mau makan sambal seberapa pun ya oke kok suaranya tetap ada gitu ya. Ada yang makan minum es banyak pun tetap ada, bisa juga ya. Tetapi paling tidak mari kita bertanggung jawab lah ya untuk apa yang sudah Tuhan berikan ya. Nah, sekarang kita akan masuk di pernafasan. Nah, oke, sekarang silahkan yang berkenan silahkan face shield-nya dipakai dan maskernya dilepas. Ya, kita akan latihan pernafasan. Kalau kesusahan nyopot plastiknya enggak apa-apa, enggak dicopot. Masih kelihatan kok, hanya sedikit-sedikit buram aja. Oke, yuk kalau sudah kita berdiri ya. Kita berdiri. Silakan berdiri di tempat. Jangan menutupi belakangnya ya, berdiri di antara supaya saya bisa lihat ya. Ya, walaupun yang enggak pakai face shield tetap maskeran juga silakan berdiri ikut latihan ya. Anda hanya perlu memastikan aja bahwa Anda betul ya di sininya ya. Anda rasakan sendirilah pasti bisa lah ya. Oke. Jadi untuk pernafasan mungkin yang belakang baju cewek baju coklat agak ke sini ya supaya saya bisa lihat. Enggak, yang baju coklat. Sebelahnya langsung Yulia ya. Jadi jangan ketutupan ya. Ibu bisa agak ke tengah. Nah, supaya bisa kelihatan. Lagi ke tengah lagi. Ya, oke. Ya. Jadi kita mengenal pernafasan dalam menyanyi itu memang sedikit beda ya. Sedikit bedanya kenapa? Karena kita tidak menggunakan, tidak menyimpan udara dalam rongga dada ataupun bahu. Ya, perhatikan. Karena kalau udara cuma disimpan di sini, jadinya akan sedikit saja yang Anda kumpulkan itu. Ya, oleh karena itu kita memakai yang dinamakan pernafasan diafragma. Ya, apa sih diafragma kok susah bener ya? Sebenarnya diafragma itu adalah selaput yang ada di dalam ya, seperti selaput gitu bentuknya ya. Dia ketika kita nafas dia akan menekan ke bawah ya. Lalu dirasakan perut ini bisa menggembung semuanya ya. Dan ketika kita hembuskan keluar, kempes dia akan kembali seperti mangkok gini ya, melengkung di sini ya. Nah, oke, semua tangannya bisa taruh di pinggang, perutnya ditekan. Perutnya ditekan ya. Perutnya ditekan. Ya, jangan bungkuk, jangan bungkuk. Iya. Jangan bungkuk ya. Jangan bungkuk tapi juga jangan tegang bahunya ya, jangan seperti ini ya. Rileks saja, oke? Nah, ditaruh di sini, terus kita ambil nafas. Nafas, kalau ambil nafas dari hidung atau mulut? Hidung aja.
enggak cukup ya. Kalau nyanyi harus lebih banyak dari mulut ya. Hidungnya sedikit malahan ya. Tetapi mulutnya jangan lebar-lebar. Karena kalau lebar-lebar nanti tenggorokannya gatal, enggak jadi nyanyi malah jadinya batuk ya. Oke. Nah, jadi taruh di sini, coba ditekan perutnya supaya kempes, hembuskan nafasnya. Kempes, ambil nafas. Nah, bahunya masih naik semua, ayo buang lagi. Ini bahunya jangan naik ya. Paru-paru bagian dada akan kelihatan naik karena memang udara itu kan melewati. Tetapi kita tidak boleh berhenti di sini. Nah, kalau berhenti di sini, ini kosong, enggak ada. Nah, kalau gini nih udaranya sedikit ini cuman di sini. Udah habis. Tapi fokuskan semuanya di sini. Nah, kalau di sini banyak. Baru di sini ya. Nah, sekarang paling gampang Anda bayangkan balon. Balon itu kalau diisi angin ngembungnya ke arah mana? Depan, belakang, bawah, atas, kiri, kanan? Kemana? Ya semua ke segala arah ya tak. Ada tak balon yang cuma separuh, separuhnya enggak, kan enggak ada ya. Nah itu yang Anda bisa bayangkan. Nah sekarang bayangkan ini balon, semua sampai belakang balon, ya balon. Pencet perutnya, tekan, bahu rileks, ambil nafas, diisi balonnya, buang, isi lagi, buang, isi lagi, buang, isi lagi, jangan dibatasin, sebisa mungkin, buang. Oke, isi lagi, buang. Jangan bungkuk, tegak, ya isi lagi, buang. Nah, jangan ini naik ya, jangan naik ya. Oke, sekarang enggak apa-apa, di sini enggak bisa, nanti masih latihan lagi pasti bisa ya. Sekarang tangannya dipindah ke belakang, ke sini. Ya, tekan ya, ditekan ya. Ditekan yang keras supaya Anda bisa kerasakan. Coba buang dulu semuanya, kempeskan perutnya. Ambil nafas. Ngembang enggak? Siapa yang enggak ngembang? Angkat tangan. Enggak ngembang. Nah, mungkin bisa dibantu temennya. Coba dipegang ya. Oke, sekali lagi kita coba ya. Ini agak kesulitan, saya taruh mic-nya dulu ya. Ini ditekan ya, tangannya seperti ini. Balikan sini. Tekan sedikit, maksudnya agak ketat gitu ya, supaya Anda bisa terasa. Lalu ambil nafas yang banyak. Nah, pasti kalau angkat kan? Ya, angkat. Terasa enggak? Terasa? Enggak. Berarti mungkin masih fokusnya ke sini ya. Nah nanti Bapak rasa yang di belakang sedikit, ya memang nggak bisa banyak karena ini terbatas ya. Yang di sini semua rasa, ada yang nggak rasa? Nah ya. Nah latihan yang gampang nanti ketika Anda pulang ke rumah, Anda tidur berbaring di ranjang itu, kasih beberapa buku yang agak berat ya di atas perut. Misalnya kamus 10 gitu ya. Enggak ya. kasih buku yang agak berat lalu Anda nafas ya. Itu akan bisa melatih dan membiasakan Anda untuk memulai dengan nafas yang betul ya. Kalau Anda tidur, Anda kan enggak mungkin nafasnya gini toh. Ya kan? Enggak mungkin toh. Kan pasti ke sini kan arahnya. Nah, itu nanti bisa dicoba ya. Oke. Good. Itu terus dilatih. Sekarang kita mengenal tadi apa? Inhale itu apa? Ambil nafas. Mulutnya dibuka sedikit, ya, mulutnya dibuka sedikit. Ada exhale. Hembuskan nafas. Inhale. Exhale. Sekarang ada yang namanya suspension, ditahan dulu, ya. Tahan, lalu kita akan keluarkan bunyi S panjang.
Nah ini maksud saya tadi ya, dengan ini paling tidak kita aman lah ya, untuk membalikkan semuanya ke kita sendiri ya, tidak ke orang lain, oke? Nah saya akan coba hitung 10 hitungan dulu, 10 hitungan dulu, kita lihat kuat apa tidak ya, oke? Yuk tangannya kembali taruh di sini. Oke, bisa bajunya agak dipaskan di perut supaya bisa kelihatan. Nah, itu ya, oke. Bajunya pas dilekatkan di perut supaya bisa kelihatan. Sekarang kempeskan perutnya, buang semuanya dulu. Ambil nafas. Oke, lihat sini dulu ya. Jadi jangan cuman gini, ambil nafas ya. Nah, kalau ini Anda batasin, ini otot-ototnya seharusnya, otot itu kan elastis kan, dia kan bisa menyesuaikan. Jadi sepenuh mungkin ya, sepenuh mungkin. Yuk, sekali lagi ya. Yuk, bajunya dilekatkan di perut supaya saya bisa kelihatan ya. Buang semua dulu. Ambil nafas. 1, 2, mulai. Jangan ditiup ya, kalau ditiup pasti cepat habis. Habis lah sampai. Ya, tapi pakai bunyi S kecil. Jadi gigi antara gigi dikatutkan. Nah, seperti itu ya. Sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi ya. Nah, mungkin nanti bagi saudara bisa yang baju itu namanya ya. Bisa dilatih supaya bisa lebih ngembangnya lebih maksimal ya, lebih maksimal. Supaya nggak ke dada ya, ini relax. Kalau Anda nanti masih bingung, bisa latihan pakai kaca supaya Anda bisa tahu juga ya. Kadang kita tuh nggak sadar, tapi ini kebiasaan gitu. Ya, oke. Yuk, semua kembali taruh di sini. Lekatkan, buang semuanya dulu, kempeskan, kosongkan. Ambil nafas, mulut hidung. Sepenuh mungkin, belakang juga diisi. Sudah penuh semua, tahan. 3, ya. Dikontrol. Tambah 5. Sudah bergetar semuanya ya, bergetar kuat ya. Nah itu ya. Jadi itu latihan step by step ya. Jadi enggak apa-apa, wah belum bisa panjang. Emang saya singer perasaan ya tetap bisa nyanyi kok, kenapa sih harus latihan kayak gini? Nah ini menyanyi akan menjadi lebih sehat karena Anda punya pernafasan yang mendukung bisa lebih lama nyanyinya nanti ya, seperti itu. Oke. Nah ini nanti kita bisa latih lagi di rumah. Sebenarnya banyak cara ya, banyak cara. Anda coba ya, saya kasih satu imajinasi ya, Anda coba bayangkan sama-sama. Sekarang Anda, tangannya ikut saya, pegang bunga apapun yang Anda suka, ya, pandangi bunga itu, dan Anda sadar semerbak harumnya itu sudah mulai muncul. Lalu cium, dekatkan sedalam mungkin, 1, 2, 3. Nah, apa yang terjadi? Secara tidak sadar, perutnya sudah mengembangkan, ya kan? Ya. Oke, sekarang keluarkan. Ya. Sekali lagi, langsung keluarkan aja semua, ya. Oke. Sekali lagi, 1, 2, 3, cium bunganya. Nah, ya. Jadi beberapa masih Anda nanti lihat di cermin ya, Anda beberapa masih ada yang ininya bahunya naik, ya. Jadi rilekskan aja bahunya, supaya fokusnya lebih semua ke bagian abdomen atau bagian perut ya, itu yang paling penting. Nah ini sudah malam, masih melek atau sudah ngantuk ini? masih on ya, Surabaya kok ya, arek-arek Surabaya, tidurnya malam-malam ya.
Coba sekarang kalau semua sudah ngantuk, kalau menguap gimana? 1, 2, 3 menguap sama-sama. menguape isin-isin. Ada yang cuma sedetik nguapnya ya. Hah. Itu enggak menguap ya. Nah, coba Anda menguap ya, bayangkan. Menguap itu kalau Anda benar-benar ngantuk. Nah, ini nanti menjadi latihan yang baik untuk merilekskan tubuh karena menyanyi itu harus rileks dan juga memberikan ini loh sensasi pembukaan rahang yang bagus juga ya untuk istilahnya persiapan menyanyi atau bahkan ambil nafas ataupun buang nafas kita pun tetap harus rileks ya. Nah, nanti dilatih lagi ya seperti itu. Itu yang panjang. Latihlah mulai dari 10 hitungan, terus 15, 20, 25, kalau bisa sampai 30 atau kalau bisa sampai 50 malah lebih bagus ya. Berarti panjang ya. Ininya terus dilatih supaya lebih elastis dan di manage ya. Nah, sekarang yang kedua, latihlah nafas pendek-pendek. Coba ini ditekan. Pas di perut tengah ditekan. Ya, kayak orang batuk itu gimana sih? Semua batuknya ke sini. Ya, ya sama kayak gitu ya. Batuk ataupun ketawa, gitu ya. 2, 3. Pendek-pendek. Kayak ditembak gitu ya. Masih terlalu panjang, kurang pendek. Kayak nyentak gitu loh. Gitu ya. Ya. Tuh 2, 3 sama-sama. Tuh 2, 3, ya. Ya, nanti pelan-pelan ya, di rumah juga bisa dilatih lagi ya. Pelan-pelan di rumah juga bisa dilatih lagi. Itu yang perlu Anda tahu untuk pernafasan ya. Oke? Silakan duduk. Nah, biasanya kalau dalam teknik vokal itu kita mengenal yang namanya hypo dan hyper. Apa yang bisa Anda tangkap dari dua kata ini? Hyper itu apa? Kelebihan. Kalau hypo apa? Kekurangan ya. Jadi ada orang yang kadang terlalu rileks itu dia sampai kayak enggak punya support untuk nyanyi. Ada orang yang hyper, terlalu kaku semuanya tegang, itu juga enggak bisa nyanyi sama. Jadi kita harus ke tengah ya. Jadi kadang ada orang yang mungkin bawaannya suaranya cempreng, nyanyi pun juga cempreng. Suci, suci, suci Allah. Ini suaranya Anda bisa rasakan di sini kan ya. Suaranya nesel banget, sengau banget dan tajam sekali kan gitu kan ya. Nah, itu biasanya latihannya nanti akan banyak supaya suaranya bisa ke bawah sedikit sehingga dia bisa agak di tengah nyanyinya suci, suci, suci. Ada orang yang suaranya gelap, tenggelam. Terus ngomongnya lirih, ya suci, suci, kan ke dalam terus ya kan, tidak jelas. Nah itu biasanya bisa dilatih dengan huruf vokal I atau O ya. I, U, supaya bisa melatih suaranya bisa agak keluar ya. Jadi kita kenal itu tadi, hypo dan hyper. Dalam setiap apapun, juga bukan cuma vokal. Ada yang tadi nafas ya, mungkin ada yang terlalu tegang, nafasnya pun juga tidak enak ya. Yang terlalu santai, terlalu rileks juga tidak enak, sama ya. Lalu kita mengenal vibrasi ya. Vibra itu perlu enggak sih Pak? Penyanyi yang keren itu harus vibra ya? Enggak ya. Vibra itu sebenarnya bisa dilatih juga bisa. Tetapi tidak menjadi satu keharusan yang harus dipunyai ya. Dan vibra itu sometimes ya, bahkan seringkali akan keluar pada saat semua mekanisme ini bekerja dengan rileks. Ya. Misalnya baginya ini kan lurus toh. Karena mungkin tegang, ya. Nah, ketika kita bisa rileks, tapi ini ada support yang tetap terus bisa mendukung. Baginya keluar dengan sendirinya karena semua pada tempatnya seperti itu, ya. Jadi tapi juga
bagi mereka yang ada karakter yang suaranya memang lurus itu juga bisa dipelajari sama ya. Nah, itu kira-kira yang terjadi ketika kita akan mulai bernyanyi. Ingat dari yang pertama tadi apa? Postur, ya kan? Postur, lalu pernafasan, kita harus tahu bagaimana cara mengambil nafasnya, lalu kita mulai keluarkan itu dengan suara, tapi tentunya kita latihan yang pakai nafas dulu ya, yang bunyi S panjang dan lain sebagainya itu, bunyi nafas pendek juga. Nah, sekarang kita akan coba untuk berbagai macam vokalisasi ya. Silahkan. Kita malam ini dibantu oleh Pak Andri. Terima kasih Pak Andri. Nah, saudara-saudari, huruf vokal itu kan yang biasanya paling pertama dipakai untuk latihan vokal, biasanya A, I, U, E, O. Ya. Tetapi A, I, U, E, O ini punya kegunaan dan fungsi sendiri-sendiri. Ya. Biasanya untuk permulaan, paling gampang itu pakai I sama U. Kenapa I dan U? Karena pada dasarnya ketika kita belajar teknik vokal ini kita menginginkan suara kita itu bisa project ke depan. Suara kita itu bisa keluar ya tanpa bantuan mikrofon. Ya. Jadi kalau kita keluarkan suara ke depan, ini butuh latihan vokal, juga membiasakan untuk menempatkan suara itu di area nasal atau hidung ya, sehingga memang bunyinya akan sedikit sengau ya. Jadi Anda harus mulai membiasakan dan mengenal bunyi itu bisa ke depan tapi juga bisa ke dalam, ke belakang. Ya, sekali lagi bisa ke depan, bisa juga ke belakang. Nah itu, dari situ kita akan pelajari dari A, I, U, E, O-nya. Tetapi yang paling bagus untuk awal mula adalah I dan U. Ya. Nanti A sama O itu biasanya untuk membiasakan rahang ini membuka, untuk bukaan itu. E juga sendiri lagi, biasanya untuk bunyi yang lebih tajamnya untuk ke depan. Ya. Oke yuk kita berdiri, kita coba vokalisasi beberapa. Minta oktav ya Andri. Dari C. Semua pakai U ya. Sorry yang sebelahnya Lose Yulia bisa agak ke sini. Supaya saya bisa kelihatan ya. Oke. Anda yang pakai masker nanti di rumah dicoba sendiri ya. Ya, coba sendiri supaya bisa memperhatikannya. Jadi ingat, ketika kita nyanyi U, itu enggak semerta-merta suaranya bisa langsung bulat, enggak juga. U-nya kecil. Nah. Apa yang terjadi di sini? Rongga di dalamnya membuka. Rongga dalamnya ya. Ingat sebelum kita lebih lanjut, Pak, saya bukan mau jadi penyanyi seriosa loh Pak, saya enggak mau latihan kayak gini. Enggak, bukan. Ini enggak ada hubungannya kalian mau jadi penyanyi pop atau seriosa atau rock and roll atau jazz. Ya, ini adalah teknik vokal, Anda belajar vokalisasi supaya vokalnya bisa maksimal. Ketika vokal Anda penempatannya nanti sudah stabil, mau nyanyi lagu apa aja, monggo silahkan. Ya, oke. Balik lagi, kita ke U ya. Terus nanti turun satu oktav lebih rendah, kayak sliding. Perhatikan, dengarkan dulu. Ya, oke. Tapi slidingnya tidak boleh terjun bebas, harus tetap di tempatnya. Ya, kita coba ya. 1, 2, 3, go. Sama. Yang cewek atas tinggi. 1, 2, 3, N. Ya, oke. Percaya atau tidak ya, percaya atau tidak.
banyak sekali yang model-model kayak gini itu ya gitu karena apa? Males nyanyi tinggi, ya. Males nyanyi tinggi sehingga begitu kena nada tinggi sedikit aja jadinya fales. Padahal Anda bukan penyanyi yang fales gitu loh ya. Oleh karena itu jangan males-males nyanyi tinggi ya. Kalau memang Anda sudah dikaruniai jadi sopran ya dan tenor ya kenapa tidak ya. Ayo semua dengarkan dengan baik, telinganya dipakai. 1, 2, 3, up. Ya, oke. Wah, belum dengar apa-apa dari saya? Belum, dengarkan dulu. Dengan Anda perlu rekam dulu bunyinya, baru nanti dengar apa-apanya. 1, 2, 3, 4. Ayo kok takut-takut? 1, 2, 3, go. Ya, oke. Nah, sampai situ ya. Jadi yang perendah pun jangan sampai terjun bebas. Perhatikan setiap kali saya nyanyi, tulang pipi harus agak naik ke atas ya. Alisnya agak lebih diangkat. Kalau Anda nyanyinya mungkin kayak gini pitch-nya juga enggak apa-apa, betul. Tetapi ini bukan suara yang hidup, suara mati. Ngerti ya? Seperti itu. Jadi nyanyi ini facial ini muscle, otot-otot di wajah ini juga perlu ikut bekerja ya. Naik setengah lagi. Ayo siapkan nafasnya, semua tangan taruh di sini. Ambil nafas yang banyak, cium bunganya. And go. Sekali lagi, 1, 2, 3, go. Panjang, bawahnya panjang, kurang panjang ya. Naik setengah lagi. Siap. 1, 2, 3, go. Nah, masih banyak yang perlu harus latihan nada loh ya ini ya. Oke. Nah, ini baru E ya. E ini sebenarnya masih range-nya jemaat sesekali. Sesekali masih boleh ya. Jadi Anda sorry to say loh ya, sorry to say saya tidak menghakimi bukan apa ya. Anda kalau memang sudah ada komit jadi WL ini, teknik vokalnya perlu dikembangin dan dilatih lagi ya. Banyak latihan seperti ini, oke? Let's try another thing. Kita sekarang pakai I ya. Do re mi re do ya. Dari E mayor ya, dari E mayor. Pendek-pendek ya. Sekarang saya minta tangannya ditekan di sini. Itu aja pendek ya. Staccato pendek-pendek aja. 1, 2, 3, 4. Oke, stop ya. Sekarang saya mau denger yang cewek aja ya. Yang cewek aja coba ya, yang cewek aja. Mulai dari A mayor ya, A mayor. Siap ya, pendek-pendek, jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang nanti ngowos ya, bocor. 1, 2, 3, 4. Oke, good, thank you. Kembali ke G mayor, yang cowok sekarang. Ada 4 orang di sini. 5 orang ya. 1, 2, ready, go. Oke, stop. Sampai apa itu? C sharp. Mi-nya C sharp. Oh, sampai
G-sharp ya. Ya lumayan. Ayo yang cowok yang harus lebih berani lagi suaranya walaupun berempat. Coba ya, sekarang yang minta C lagi. C tinggi. Do, coba cewek nyanyi. Do, 3, 4. Yang cewek aja, 2, 3. Cowok nyanyi sendiri and go. Do. Bukan do. Do, tinggi ke atas, do. Nih ya, pelan-pelan ya. 2, 3. Do. Suaranya kecil aja. Suara kecil. Do. Lebih tinggi lagi. Nah, itu yang perlu dicek lagi ya. Oke. Jadi, you see, it's okay ya. It's okay to be not okay ya. Judulnya film jadinya ya. Oke, silakan duduk. Belajar solmisasi itu juga perlu ya. Makanya belajar vokal ini sebenarnya bukan proses semalam ya, bahkan bukan juga cuman 1 bulan ataupun 1 tahun, tapi selamanya ya. Dimulai dari hal-hal kecil ya, bahkan nyanyi do, re, mi, fa, sol, la, si, do, minta C-nya lagi coba, C. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, re, do, mi, do, fa, do, sol, do, la, do, si, do, si, dan lain sebagainya. Variasinya itu ya. Itu sangat penting karena apa? Dengan Anda mengenal yang namanya itu interval nada itu, maka akan memudahkan otot-otot Anda ketika menyanyi ya. Contohnya apa lagu yang lompatannya tinggi-tinggi itu apa ya lagunya? Ada yang punya contoh? Lagunya Ruth Sahanaya itu apa sih judulnya? Na 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 na. Apa itu ya? Hah? Tetap setia. Kata-katanya apa ya? Ah ya tuh. Itu nadanya apa ya? Do si la. Ya. Nah itu kan oktav ya. Maka bayangkan itu oktav. Kalau Anda tidak biasakan dengan otot-ototnya, muscle menyanyinya yang biasa bisa loncat-loncat, maka akan susah. Nanti telah kulihat jadinya melenceng kemana-mana ya. Dengan banyak latihan jam, lompatan-lompatan atau bahkan yang do, re, do, mi itu tadi dengan semua huruf vokal, maka itu akan sangat membantu ya. Telah kulihat, semua pasti tahu toh lagu itu ya. Cukup lama kan ya. Coba nyanyi bareng-bareng ayo. 2, 3. Langsung refnya aja, 1, 2, and. Cewek saja. Sekali lagi, telah. Lebih keras. Nah, stop dulu. Telah kulihat kebaikanmu. Kan harusnya gitu kan ya. Tadi ada satu yang miss, satu atau yang 2 yang miss untuk kurang itunya. Kebaikanmu yang tak, itu tadi ya. Cowoknya sekarang, 2, 3 refnya. 1, 2, and.
Jadi satu hal yang sangat penting juga yang saya mau ingatkan tadi yang sempat share-share juga dan saya teringat bahwa jangan takut menerima kritik ya. Kalau kritik itu membangun dan positif. Tapi kalau kritik itu tidak membangun dan kritik itu negatif, Anda sudah dewasa, Anda tahu bagaimana membuangnya. Ngerti enggak maksud saya ya? Dalam dunia pelayanan, kalau kita mau bagus, kita mau baik semuanya untuk Tuhan, kita juga harus mau mengembangkan diri, memperbaiki diri. Itulah gunanya tim yang solid gitu loh ya. Saya sendiri kalau saya enggak pede, saya selalu bahkan walaupun ada monitor tuh kadang kita yang namanya nervous itu otot itu bisa miss gitu, bisa fals juga gitu loh ya. Dan ada orang-orang yang mungkin ketika diajarin lagu baru secara not, wah enggak bisa-bisa, enggak pas-pas. Tapi mungkin dengan cara lain dia dengan mendengarkan rekaman-rekaman itu bisa terus ya enggak apa-apa gitu loh ya. Tetapi itu tadi penting sekali untuk kita itu kalau istilahnya orang Jawa itu bilangnya itu kalau naik sepeda itu harus tegen. Tegen itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Hah? Apa? Tanggap. Oh, ya ya. Jadi harus cakap gitu ya, harus kuat gitu loh ya untuk bisa berjalan karena Anda WL gitu loh. Kalau WL-nya tidak memberikan itu maka juga yang jemaatnya sebenarnya juga mau bingung walaupun dia mungkin tahu lagunya gitu kan lah ya, katakanlah seperti itu. Jadi itu yang perlu kita ketahui bersama-sama ya. Saya bisa memberikan beberapa referensi, sekarang ini gampang ya, mau belajar dari mana aja bisa, terutama di YouTube ya. Anda untuk vokal Anda bisa lihat Vokal Plus ya. Channel nanti dicari Vokal Plus itu namanya Indra Aziz. Kalau Anda yang pernah tahu ya, dia biasanya coach-nya untuk Indonesian Idol dan beberapa penyanyi juga. Tips-tipsnya dia sederhana dan masih masuk dengan basic-basic teknik vokal yang juga saya pelajari. Walaupun saya background-nya nyanyi klasik ya, tapi itu hampir sama gitu loh, pendekatannya aja yang sedikit lain karena kan dia langsung ke lagu-lagu pop banyaknya ya. Tapi itu bagus, latihan-latihannya sangat bagus dan videonya enggak panjang-panjang ya. Jadi itu bisa sangat berguna, saya yakin sangat berguna. Lalu kalau untuk latihan vokalisasi Anda nanti bisa coba buka Jacobs, Jacobs Vocal Academy, FOCAL ya, Academy. Di sana sudah dimainkan kayak punyanya Andri tadi itu, jadi tinggal ngikuti. Misalnya dia bilang, sing with a, la atau la, terus dia nanti ada pianonya naik-naik atau turun-turun gitu, Anda tinggal dengerin sama ikut aja gitu. Nah, ketika Anda latihan sendiri pun ya Anda bisa rekam, terus nanti dengar sendiri, oh suaranya gimana ya, karena hanya dengan itu Anda bisa mengevaluasi diri sendiri gitu loh, kecuali ada mentor atau ada coach-nya, ya kan seperti itu. Nah, itu Anda bisa patokannya apa tadi ya, yang penting nafas, rongga mulut dibuka, langit-langit atasnya itu, ya kan, lalu lidahnya rileks dan dengarkan bunyinya seperti apa. A, I, U, E, O semua sama. Mungkin awal-awalnya ketika nanti Anda latihan masih agak gelap, enggak apa-apa, nanti pelan-pelan diarahkan ke depan ya. Latihan pakai I, E yang lebih sengau, jadi nanti lama-lama bisa terbiasa. Ini untuk juga berguna walaupun Anda nyanyi lagu-lagu seperti yang tadi kita nyanyikan juga sama ya. Kita enggak mungkin nyanyi jadi singkat tuh ya kayak itu tadi ya maksud saya. Telah kulihat kebaikanmu. Kalau saya ya pribadi sorry kalau kayak gini mending enggak usah sing harus ya. Sama aja dengan yang di jemaat gitu. Malah jemaatnya mungkin lebih kebaikanmu yang tak pernah, lebih jelas, vokalnya lebih solid gitu loh ya. Sekali lagi, ketika kita sudah komit, itu komitnya 100%, berarti kita mau apa? Untuk dirubah, kita mau untuk diperbaiki, kita mau memperbaiki diri juga. Ya, seperti itu tadi. Lalu kalau Anda mau untuk masalah ibadah, liturgi, Anda bisa lihat-lihat untuk channel di Koram Deo WCS, ini salah satu teman saya di STTRI Jakarta, ya Pendeta Budianto Lim. Di sana juga banyak sekali tips-tips singkat tentang ibadah dan liturgi, ya bisa diperhatikan.
Dan juga yang barusan saya lihat ada bicara liturgi, punyanya saya lupa, agak tua orangnya, tapi itu beberapa juga bagus. Tapi sekali lagi, Anda di sini punya pembina gitu loh ya. Anda bisa belajar dari sumber manapun, tapi Anda juga bisa tetap kembali ke pembina Anda untuk bisa lebih memperjelas ya. Sehingga apa? Semua punya kesatuan visi dan misi dan pengertian pemahaman untuk ibadah, khususnya untuk jemaat tempat ini. Karena gereja itu di mana-mana itu kan punya warna sendiri-sendiri kadang ya. Konteksnya orangnya berbeda, model orangnya juga berbeda ya. Dan itu yang perlu terus dipahami dan disatukan supaya ibadah itu bisa lebih vibrant, lebih hidup gitu loh. Karena kayak bahasanya itu sama semua gitu loh ya. Itu yang paling penting. Nah, itu bisa Anda cek ya. Sisa waktu yang tidak banyak ya. Silahkan kalau ada pertanyaan atau mau disimpan untuk sesi kedua nanti tanggal 13 juga boleh ya. Tapi saya mengharapkan, saya tadi bicara dengan juga Lause Yulia dan Lause William, tanggal 13 nanti ada yang mau praktek ya, supaya paling tidak bisa saling kasih masukan ya. Jangan takut untuk praktek ya. Mungkin ada satu tim yang sudah siap gitu, ada WL, ada singer, ada band ataupun pianis, enggak apa-apa. Praktek mimpin pujian nanti kita kasih masukan sama-sama dan kita pikirkan, oh apa yang masih bisa diperbaiki, oh apa yang sudah bagus. Renang gitu loh jadi. Kayak renang, apa artinya? Kepala keluar, ambil nafas, selulup lagi, kepala keluar lah. Tapi kalau memimpin pujian kan berarti ini, kalau ada PPR mungkin saya bisa misalnya ambil nafasnya dilubur ini Pak. Saya mungkin, saya mesti nyimpen catatan ibadah. Sebentar ya. Oh iya, ya silakan. Saya lihat ini bermanfaat sekali. Maaf dengan Bapak siapa? Sebentar. Oh iya, silakan. Misalnya kemarin saya liturgi baru kemarin. Oh, oke. Ini nyanyi lagu apa ibu ini yang pertama ya? Lupa. Oh iya, karena kemarin Advent 1 nyanyi Mari Berhimpun nomor 278. Nah, misalnya ini ya. Yesus tinggalkan tahta mulanya. Misalnya stop. Ambil nafas tadi. Ya. Baru kemudian karena frase bagian datang menyelamatkan kita. Oh iya. Ambil nafas. Ya. Kalimat berikutnya tiada, apa betul seperti itu? Ya. Jadi pengambilan nafasnya memperhatikan jeda-jeda antar kalimat atau bait. Ya. Itu Karena yang selama ini ya tak lakukan enaknya gini rasanya. Ya. Baik, itu ya pertanyaannya ya Pak tadi ya. Jawabannya betul sekali ya. Jadi memang pemenggalan nafas dalam bernyanyi itu seharusnya sudah memang memperhatikan tanda baca atau pemenggalan kalimatnya, ya kan? Sorry itu tadi kalimatnya apa? Yesus tinggalkan tahta mulianya, terus Yesus tinggalkan tahta mulianya, datang menyelamatkan. Yesus tinggalkan tahta mulianya. Ya, saya tahu. Itu yang maksudnya kalimatnya ya. Jadi kan memang kalau memang bagi yang wah saya enggak kuat harus satu kalimat full itu. Yesus tinggalkan tata mulianya untuk tinggalkan daku. Nah mungkin baru nafas setelahku, tapi enggak bisa kelambatannya. Ya, jadi enggak apa-apa. Maksudnya kalau ditanya apakah seharusnya seperti itu? Iya, seharusnya memang harus memperhatikan pemenggalan kalimat. Nah tetapi kalau memang dalam satu hal dan lain memang tidak kuat ya jangan dipaksakan. Karena kalau dipaksakan jadinya Anda nanti mimpin kayak orang asma jadinya, ya kan? Memaksakan diri, Yesus tinggalkan tata mulianya untuk menanadaku. Ya, paham ya maksud saya ya? Satu jawaban memang harus iya betul, tetapi tidak absolut gitu loh ya. Tidak harus seperti itu disesuaikan. Tetapi tentunya
kita akan terus melatih nafas kita supaya satu waktu mungkin bisa nantinya ya. Nah, tetapi memang lagu-lagu yang ada di zaman dulu, yang mungkin backgroundnya yang klasik dengan lagu-lagu yang tadi kita nyanyikan itu agak lain ya. Lagu pop itu, kadang lagu kontemporer itu kalau dibuat nafas panjang memang agak aneh jadinya. Lebih banyak, nafasnya lebih pendek lagu kontemporer ya. Kayak tadi, telah kulihat kebaikanmu, jadinya malah agak aneh kalau menurut saya ya. Telah kulihat, karena ada musiknya, kebaikanmu yang tak dan biasanya karakternya itu lagu sekarang tuh memang gitu. Melodinya pendek-pendek, kalimatnya pendek, tapi harusnya nyambung semua. Jadi kita ini kalau mau disambung semua, wah agak berat ya. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Wes habis, enggak ada. Harusnya kan di hidupku, betul enggak? Ya kan? Kalau kita baca kalimatnya kan harusnya begitu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, betul enggak? Kalau kita pengucapannya harusnya kan begitu, tetapi dalam lagu kadang kita melihat itu konteksnya. Ketukannya seberapa panjang, dia pemenggalannya sampai berapa bar. Nah kita nyampe enggak kalau itu, kalau enggak nyampe ya carilah tempat yang lebih masuk akal untuk bisa ambil nafas gitu ya. Jawabannya ya memang seharusnya begitu, tapi bukan sesuatu yang mutlak harus dilakukan ya, begitu ya Pak ya. Baik, ada lagi yang lain? Enggak ada, siapkan untuk 2 minggu depan ya, siapapun boleh menyanyi ya, oke. Baik secara solo maupun grup, dan mungkin teman-temannya atau mungkin para pembinanya bisa diingatkan yang tim band juga boleh, yang sudah satu tim penata layan yang sudah lengkap juga mau coba juga boleh ya, seperti itu. Oke, thank you, saya harap sedikit banyak ini bisa memberikan manfaat buat Anda, dan terima kasih untuk kesempatan malam ini, dan saya harapkan untuk kedepannya kita semua boleh terus memikirkan apa yang terbaik untuk pelayanan di gereja kita masing-masing ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk Pak Adi Margono yang sudah menyampaikan materinya untuk sesi yang pertama ini, dan kita akan ketemu lagi teman-teman seperti yang disampaikan tanggal 13 Desember ya, dan kita berharap kita boleh sama-sama terlibat, karena yang kedua di sesi yang kedua ini lebih sifatnya praktikal gitu ya, kayak masterclass tadi seperti yang disampaikan, mau praktek liturgi atau singers atau vokal group itu boleh. Jadi silakan janjian terus nanti hubungi biar bisa diketahui siapa aja yang tampil. Oke, terima kasih untuk Pak Adi sudah menyampaikan materinya. Kita akan menutup sesi ini di dalam doa. Saya minta Lose Yulia bisa pimpin di dalam doa. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah boleh datang. Terima kasih juga untuk Ko Andri yang sudah membantu. Terima kasih semua. Selamat malam. Tuhan memberkati.
Tanggal 13 kok datang balik. Charteran ta iku? Iya, Oh, tapi ya lumayan sak mobil. 300. Oh iya kan. Kan lek travel kan 100 lebih dong. Iya. Bisa ngepangnya 120, 120 gitu loh. Iya. Surabaya Lawang itu 700.